Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang bocah laki-laki tewas tenggelam di kolam Gedung Kesenian Soekarno, Kabupaten Jembrana. Akibat kecanduan judi daring, seorang polisi menggelapkan belasan mobil dan motor. Ribuan orang di Jembrana mengikuti upacara melasti di pantai menjelang Hari Nyepi. Seorang bocah laki-laki berusia 3,5 tahun tewas tenggelam di kolam Gedung Kesenian Soekarno, Kabupaten Jembrana pada akhir pekan lalu. Warga yang ada di lokasi kemudian berusaha menyelamatkan nyawa Ibu Tubagus Reynanda. Meski telah diberi pertolongan pertama, namun tubuh bocah malang tersebut tidak bergerak. Warga kemudian membawanya ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak bisa diselamatkan. Korban awalnya bermain di taman dengan ditemani neneknya. Usai bermain, korban berlari dan menceburkan diri ke dalam kolam taman. Bahwa ada anak kecil yang tercebur di kolam Twin Tower, masyarakat Twin Tower Insinyur Gedung Soekarno, jadi sisi barat. Nah, kemudian di sana sempat ditolong oleh masyarakat yang ada saat itu, sempat juga diberikan pertolongan pertama. Nah, kemudian langsung dibawa ke Bali Med. Nah, sampai di sana, jadi yang bersangkutan atau korban atas nama Ibu Tubagus Reynanda Adiputra umur 3,5 tahun ini tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia. Nah, dapat juga kami informasikan bahwa korban bersama neneknya jadi bermain di lokasi Twin Tower. Nah, kemungkinan yang kita duga kemungkinan ini adalah teledor. Ini juga untuk orang tua maupun kepada siapapun yang mengajak anak yang memang masih kategori pengawasan, jangan lengah terlebih di tempat umum. Nah, informasinya di sini bersama nenek, kemungkinan kita duga jadi teledor atau mungkin kurang dalam pengawasan sehingga cucunya tercebur ke kolam daripada Twin Tower. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga tewas akibat kehabisan nafas saat tenggelam di kolam. Polisi tidak menemukan pagar di sekitar kolam sehingga sangat berbahaya bagi anak-anak. Orang tua diminta selalu mengawasi putra-putrinya saat bermain di sekitar kolam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Menjelang Hari Nyepi dan bulan puasa, harga beras di Pasar Kuta Badung naik. Harga beras naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Kondisi ini menyebabkan omset pedagang menurun. Beras naik, tapi naiknya itu bertahap. Kalau dulu per kilo 12.000, kalau sekarang eceran 12,5. Itu beras jenis apa, Mas? Yang paling murah. Kalau yang putri itu dulu eceran 13, sekarang 13.500. Ini kenaikan mulai kapan, Mas, rasakan, Mas? Ada sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, tapi naiknya itu bertahap. Setiap hari lah. Berapa, Mas, per harinya rata-rata naiknya? 500? 200, kadang 300 per kilonya. Naiknya ya? Belanjanya, belinya itu. Ini rata-rata sebanyak kenaikan berapa, Mas? Udah menghabiskan beras, Mas? Ya, berapa kilo dapat jual, Mas? 50 kilo. Gua itu 50 kilo. Berarti. Per hari ya? Ya. Dapat habis segitu, Mas ya? Dapat habis. Terus kendalanya nggak sulit, Mas, jual dalam kondisi naik harganya, Mas? Enggak sih, kalau itu kan kebutuhan pokok ya wajib, nggak bisa berpaling, wajib harus beli di beras. Ini aja sedikit kenaikannya beras kan harus bagaimana tuh di dapur ya pasti butuh ini penambahan lagi modalnya. Jadi dengan ini berat juga, Bu, ya, dengan kenaikannya, Bu. Ya.
Ini mulai kapan Bu tahu kenaikan harga beras Bu? Udah ada berapa bulan ada? 1 bulanan. 1 bulanan ya. Ya. Mungkin harapannya apa Bu? Hah? Harapannya mungkin apa Bu? Harapannya Ya, harus turun gitu. turunnya harga Ya. beras. Ya, oke. Kenaikan harga diperkirakan akan terus terjadi hingga memasuki bulan suci Ramadan pada 23 Maret mendatang. Pedagang berharap harga beras kembali normal agar omset mereka kembali naik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Gubernur Bali akan melarang wisatawan asing menyewa dan mengendarai motor di Bali. Wacana ini direspon oleh pelaku usaha penyewaan motor di wilayah Badung. Rencana tersebut dinilai akan mematikan usaha penyewaan motor yang bergantung pada turis asing. Sejak wacana tersebut muncul, penghasilan pemilik usaha ini turun drastis. Kalau untuk rental di Bali, saya sarankan lebih baik tetap seperti biasa dibuka. Kalau sampai ditutup sepertinya itu sangat merugikan pihak rental dan masyarakat di sekitar di Bali karena lumayan banyak untuk usaha rental di Bali. Jadi mungkin lebih memberikan solusi ya dari pihak imigrasi atau kepolisian untuk dikasih peringatan bahwa untuk naik sewa motor di Bali harus mengikuti persyaratannya seperti memakai helm, harus mempunyai SIM internasional atau SIM Indonesia bisa, dan mematuhi aturan lalu lintas. Jika mereka melanggar mungkin bisa diberikan peringatan dulu, peringatan 1, peringatan 2, sampai akhirnya diberikan sanksi deportasi jika mereka melanggar. Itu sangat merugikan kami pengusaha kecil yang berusaha nyari makan di usaha rental motor. Wacana itu sangat merugikan kami karena kami kan juga ikut andil dalam transportasi darat yang murah gitu. Jadi kalau ada wacana seperti itu, banyak tamu yang cancel menyewa motor karena takut tidak polisi di jalan. Dominasi kalau bulan-bulan kemarin dari COVID itu Rusia, tamu Rusia. Rusia ya Pak? Iya. Sampai saat ini apa Pak yang masih? Kalau sekarang kosong. Kosong ya Pak? Iya, kosong. Sudah beberapa hari semenjak ada wacana itu, motor banyak kembali dan garasi saya sudah banyak full. Pelaku usaha meminta rencana tersebut dikaji ulang dan tidak diterapkan. Pemerintah diminta mengedukasi wisatawan serta memperketat sanksi bagi pelanggar hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.